Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin share tentang menu-menu yang ada pada kamera full frame, khususnya yaitu Canon EOS 6D yang selama ini saya gunakan untuk bertugas. Apa saja menu dan apa saja fungsi dari menu-menu tersebut? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe karena kita akan buat tutorial dan video-video yang pastinya bermanfaat untuk kalian. Bagi yang sudah subscribe, matur nuwun. Kamera 6D adalah kamera full frame keluaran tahun 2012 dan masih layak untuk digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Untuk itu, saya akan mengulas menu-menu yang ada pada kamera tersebut. Oke, menu pertama yang akan kita bahas adalah image quality. Pada image quality terdapat dua format foto, yaitu RAW dan JPEG. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Yang RAW lebih memudahkan untuk proses editing, sedangkan JPEG unggul di sisi kompatibel aplikasi dan ukurannya yang relatif kecil. Untuk detailnya nanti akan saya buatkan video tersendiri. Pada kedua format tersebut memiliki pilihan kualitas, ada high atau large, medium, dan small quality. Selanjutnya adalah beep, memungkinkan kita membunyikan atau mematikan suara ketika autofocus menemukan titik fokusnya. Oke, selanjutnya adalah release shutter without card. Jika kita on kan, maka kita bisa mengambil gambar tanpa memory card. Namun, foto tersebut akan tersimpan di memori dan akan segera hilang ketika kita take foto berikutnya atau kita matikan kameranya. Selanjutnya adalah image review. Pada menu ini memungkinkan hasil foto yang tayang di LCD ketika kita selesai tekan tombol shutter. Lamanya tayang dari foto tersebut tergantung dari settingan. Menu ini sangat membantu kita memastikan exposure pada hasil foto yang kita jepret tanpa menekan tombol play. Oke, itu tadi menu pertama. Kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo lanjut ke kolom komentar ya. Selanjutnya adalah lens aberration correction. Pada menu ini berfungsi untuk mengoreksi kekurangan minor dari lensa yang kita gunakan, misal chromatic aberration. Selanjutnya adalah external speed light control. Pada menu ini memungkinkan kita mengatur flash eksternal yang kita gunakan, baik direct flash atau flash yang nangkring di atas kamera, maupun secara off-view flash menggunakan trigger yang sudah support TTL. Next, saya akan buatkan video tersendiri tentang menu ini. Lanjut ke mirror lockup. Pada menu ini berfungsi untuk mengurangi guncangan yang disebabkan oleh membukanya mirror. Oke, itu tadi menu kedua. Kalau ada yang masih kurang atau teman-teman ada request kita akan bahas apa lagi, silahkan lanjut ke kolom komentar. Oke, selanjutnya adalah exposure compensation. Pada menu ini memungkinkan kita menambahkan exposure yang membuat foto bisa lebih terang atau mengurangi exposure yang membuat foto lebih gelap. Menu ini hanya aktif pada mode semi auto, misal AV, TV, dan P. Next akan saya bahas tentang mode dial dan cara mengoptimalkannya. Lanjut ke ISO speed setting. Pada menu ini kita bisa mengatur kepekaan sensor terhadap cahaya. Tanda D+ ini adalah daylight atau highlight tone priority sedang on. Selain itu, kita juga bisa mengatur auto ISO di sini. Oke, lanjut ke auto light optimizer yang padam dikarenakan saya mengaktifkan daylight atau highlight tone priority. Selanjutnya adalah WB atau white balance yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan warna putih. Ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan untuk berbagai kondisi pencahayaan, baik secara auto maupun manual atau Kelvin. Selanjutnya adalah custom white balance. Di sini kita bisa custom white balance, bisa menggunakan kertas putih, gray card, ataupun telapak tangan kita. Selanjutnya adalah WB shift. Pada menu ini memungkinkan kita mengatur white balance secara leluasa dengan merubah titik aksis di 4 warna,
Kalau fotonya terlalu magenta, bisa kita arahkan ke aksis green, atau kalau terlalu hijau, tinggal arahkan ke arah magenta, dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah color space. Terdapat dua pilihan, yaitu sRGB dan Adobe RGB. Kalau untuk kebutuhan wedding dan cetak album, saya rasa sRGB sudah lebih dari cukup. Oke, lanjut ke menu berikutnya, yaitu picture style. Ada beberapa picture style yang sudah disediakan dan terdapat 3 slot untuk kita custom. Bisa diisi dari picture style yang telah disediakan, atau kita bisa isi dengan picture style yang kita download dari internet. Pada tiap picture style bisa kita atur lagi ketajaman, kontras, saturasi, dan color tone. Ya, sesuaikan saja dengan karakter kamera kalian dan kondisi pencahayaan di TKP. Selanjutnya adalah long exposure noise reduction, berfungsi untuk mengurangi noise pada penggunaan speed lambat atau slow speed. Selanjutnya adalah high ISO speed noise reduction, berfungsi untuk mengurangi noise pada high ISO. Selanjutnya adalah highlight tone priority, ketika kita aktifkan, yang berfungsi untuk memperbaiki gradasi di area terang. Ya, kalau sudah over banget ya tetap saja rusak gradasi highlightnya. Selanjutnya adalah dash delete data, berfungsi untuk membantu menghilangkan debu yang ada di sensor secara digital pada foto, jadi kita tidak perlu stamp tool satu-satu di semua foto. Selanjutnya adalah multiple exposure, berfungsi untuk membuat foto double atau multiple exposure, jadi kita take beberapa foto namun hasilnya akan jadi satu foto yang bertumpuk-tumpuk. Detailnya nanti akan saya buatkan video tersendiri. Selanjutnya adalah HDR mode, berfungsi membuat foto dengan rentang exposure yang luas, jadi kita take beberapa foto yang kemudian diolah oleh kamera untuk dijadikan satu foto dengan memiliki high dynamic range exposure. Oke, menu berikutnya yaitu live view shoot. Jika memilih enable, maka kita bisa melakukan pemotretan secara live view di LCD. Selanjutnya adalah AF method, berfungsi untuk memilih metode pencarian fokus secara live view. Ada flexi zone AF, face tracking, dan quick mode. Dari ketiga mode tersebut, quick mode lah yang paling cepat menemukan titik fokus, namun sangat berisik karena mirror membuka dan menutup selama proses pencarian fokus. Selanjutnya adalah grid display. Grid ini sangat membantu kita dalam mengatur komposisi. Ada beberapa pilihan, yaitu 3x3. Ini sangat membantu untuk komposisi rule of third, lalu 6x4 dan 3x3 plus diag yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah aspek ratio. Ini adalah perbandingan antara rasio panjang berbanding dengan lebar. Biasanya foto dan cetak foto pada umumnya menggunakan rasio 3:2, sedangkan 16:9 biasanya untuk mendapatkan kesan lebar dan cinematic look. Selanjutnya adalah exposure simulation, berfungsi untuk mensimulasikan perubahan settingan yang kita atur pada kamera dan akan tampil di layar LCD. Jika settingan enable, maka perubahan akan ditampilkan secara langsung di LCD, jadi kita bisa punya gambaran sebelum menekan tombol shutter. Bagi teman-teman yang masih kurang jelas atau mau request apa yang akan kita bahas berikutnya, silahkan lanjut ke kolom komentar ya. Oke, selanjutnya adalah silent live view shoot. Ini yang sering ditanyakan teman-teman, kenapa trigger gak mau nyala ketika live view. Jadi ya silahkan dirubah menjadi disable. Selanjutnya adalah metering time. Ini adalah lamanya metering kamera mengukur cahaya di mode live view. Sengaja saya set cuma 1 menit agar baterai lebih hemat di mode live view. Oke, menu selanjutnya adalah protect image, berfungsi untuk melindungi foto agar tidak ikut kehapus atau ke format. Selanjutnya adalah rotate image, sesuai dengan namanya, yaitu berfungsi untuk merotate atau memutar foto dari landscape ke tampilan potret atau sebaliknya. Selanjutnya adalah erase image, berfungsi untuk menghapus foto ataupun folder. Selanjutnya print order untuk ngeprint. Kemudian photobook setup ini untuk memberi tanda foto-foto yang nanti akan masuk ke dalam photobook. Selanjutnya adalah raw image processing, berfungsi untuk memproses atau mengedit file raw, bisa juga untuk mengkonvert raw ke JPEG. Oke, menu selanjutnya adalah resize, berfungsi untuk merubah ukuran dari foto.
Selanjutnya adalah rating, berfungsi untuk memberikan rating atau bintang pada foto kita yang nantinya rating tersebut bisa kebaca di software editing, misal Lightroom, Bridge, dan lain-lain. Selanjutnya adalah slideshow, berfungsi menampilkan foto di kamera secara slide. Selanjutnya adalah image jump, berfungsi untuk memilih seberapa banyak kita mau melompat dalam preview foto kita, bisa melompat secara angka, folder, format foto, maupun rating. Oke, menu selanjutnya adalah highlight alert, berfungsi untuk mengetahui area mana saja yang sudah overexposure dan kehilangan detail. Selanjutnya adalah f-point display, berfungsi menampilkan titik fokus yang kita pilih waktu pemotretan dan akan ditampilkan di foto. Karena saya lebih sering menggunakan lensa manual, mending ya disable aja. Selanjutnya adalah playback grid, berfungsi menampilkan grid pada image yang sudah kita foto. Selanjutnya adalah movie play count, berfungsi menampilkan waktu rekord video kita. Selanjutnya adalah magnification, berfungsi untuk mengatur seberapa zoom in tampilan foto kita ketika kita pencet tombol zoom. Selanjutnya adalah control over HDMI, memungkinkan remote dari monitor atau TV bisa mengontrol kamera untuk play, pause, dan lain-lain. Menu selanjutnya adalah select folder, berfungsi untuk memilih dan membuat folder baru yang nantinya akan kita isi dengan foto-foto dalam pemotretan selanjutnya. Next adalah file numbering, ini adalah identifikasi dari file foto kita mau filenya bersambung atau kita mulai dari awal. Selanjutnya adalah auto rotate, berfungsi untuk merotate secara auto, tapi ini tergantung pilihan kita, mau di rotate di kamera dan file di komputer, atau cuma di komputer saja, atau malah tidak di rotate sama sekali. Kalau saya sih lebih memilih rotate semua, jadi nanti di komputer kita tidak perlu merotate lagi. Selanjutnya adalah format card. Kalau yang ini kalian pasti sudah paham, tapi sebelum format, pastikan fotonya sudah di backup terlebih dahulu ya. Oke, menu selanjutnya adalah auto power off, berfungsi untuk mematikan atau bisa dibilang sleep mode dengan tujuan agar baterai lebih awet ketika kamera kelupaan tidak dimatikan. Selanjutnya adalah LCD brightness, berfungsi untuk mengatur tingkat kecerahan dari LCD. Selanjutnya adalah LCD off atau on button. By default, shooting setting screen akan selalu tampil, tapi kalau LCD kalian selalu hitam, abaikan menu ini karena ini jelas gak penting. Oke, selanjutnya adalah date, time, dan zone. Kali ini saya yakin kalian pasti sudah lebih paham. Next, language, pasti ini juga kalian sudah paham. Oke, next, GPS, berfungsi untuk menandai lokasi pada foto kita. Bagi kalian yang suka jalan-jalan, GPS ini sangat membantu kita menandai lokasi yang pernah kita foto dan kunjungi. Kalau saya sih disable saja karena menghemat baterai tentunya. Oke, menu selanjutnya adalah video system. Terdapat dua video system, yaitu PAL dengan 25 dan 50 fps serta NTSC dengan 30 dan 60 fps. Selanjutnya adalah feature guide, berfungsi menampilkan deskripsi dan fungsi dari menu-menu yang ada pada quick control setting. Selanjutnya adalah info button display option, berfungsi menampilkan apa saja ketika kita pencet tombol info. Di situ ada kamera setting, electric level, dan display shooting function. Selanjutnya adalah WiFi, saya yakin kalian pasti sudah paham fungsinya. Selanjutnya adalah WiFi function. Di sini kita bisa mengkoneksikan antar kamera, HP, maupun laptop yang sudah ada WiFi-nya. Saya yakin kalian sudah familiar dengan menu ini. Oke, menu selanjutnya adalah sensor cleaning, berfungsi untuk membersihkan debu-debu yang nempel di sensor. Ya, meskipun masih ada saja debu yang membandel nangkring di sensor, meskipun kita sudah enable auto cleaning. Kalau sudah gitu ya, wajib cleaning sensor secara manual, baik dengan blower maupun dibawa ke tukang servis. Lanjut ke baterai info, berfungsi untuk menampilkan indikator dan kondisi dari baterai. Selanjutnya adalah certification logo display. Di sini nggak perlu saya jelaskan karena agak ngefek banget. Selanjutnya adalah custom shooting mode atau C1 C2, berfungsi untuk menyimpan settingan kita. Di sini cara nge-save-nya, kalau di mode dial itu cara memanggilnya. Next akan saya buatkan video tersendiri biar video ini nggak terlalu panjang durasinya. Selanjutnya adalah clear all camera setting, berfungsi untuk menghapus semua settingan di kamera dan kembali ke default. Selanjutnya adalah copyright information, berfungsi sebagai penanda karya kita dan tersimpan di archive foto.
Di situ ada author dan copyright. Selanjutnya adalah firmware version, merupakan informasi versi firmware dari kamera kita. Oke, menu selanjutnya adalah custom function. Terdapat custom function exposure, autofocus, operation atau other, dan yang terakhir adalah clear all custom function. Detailnya mungkin akan saya buatkan video tersendiri. Ya, itu pun kalau teman-teman berminat sih. Oke, menu selanjutnya adalah favorit menu atau my menu. Ini adalah menu-menu yang sering saya gunakan dan saya simpan di my menu. Semoga next saya bisa buatkan video detailnya. Oke, itu tadi menu-menu yang ada di kamera Canon, khususnya di Canon 6D. Mungkin di beberapa kamera ada yang sama, dan ada pula yang tidak ada, atau malah lebih kompleks menunya. Tapi, basicnya saya yakin hampir sama. Kalau ada pertanyaan, atau teman-teman mau request, kita akan bahas apa lagi di next video, silakan tulis saja di kolom komentar. Sementara itu dulu, sampai ketemu di video berikutnya, dan wassalam.